Dalam surat Al-Fil itu banyak mim mati ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim terus sekali adalah tarmihim. Jadi mim mati atau mim sukun kalau kedepannya huruf ba, nah itu hukum tajwidnya adalah ihfa syafawi. Artinya ihfa syafawi, ihfa yang sangat, ihfa bahasa kitanya tidak jelas, berarti harus dengung. Arumihim bihija, arumihim. Lalu bagaimana kalau mim mati menghadapi selain huruf ba? Itu dibacanya idhar, ya, idhar sapawi, idhar yang sangat atau bahasa kitanya sangat jelas. Contoh dalam surat Fatihah juga sudah ada ya, dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jangan dengung, tapi izhar ya. An'amta 'alaihim, jelas. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan. Itu namanya bukan izhar kalau begitu, tapi dengung alias ihfa. Ingetin ya. Jadi mim mati kalau ketemu ba di depannya itu ihfa syafawi. Didengungkan tarmihim tuh. Tapi kalau selain huruf ba maka dibacanya idhar, jelas. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Atau di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyad. Jangan sampai dengung. Jangan begini bacanya. Lakum dinukum jangan. Ya saking enaknya salah itu ya, tidak sesuai dengan aturan tajwid. Pokoknya yang ihfa syafawi cuman ba doang. Terus kalau ketemu mim mati, ketemu selain ba, ya selain ba itu idhar syafawi. Kalau ketemu mim mati ketemu mim, namanya idgham, ya namanya idgham. Kajian kita malam hari ini adalah tafsir ya, tafsir Quran. Mempelajari hukum mempelajari tafsir Quran itu wajib, tapi wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Kan berarti setiap daerah harus ada yang memahami tafsir Al-Quran. Sama ya seperti ilmu nahwu, shorof dan sebagainya. Dan kalau yang tauhid, fikih, tasawuf ya termasuk qiraat itu fardhu ain ya. Termasuk tajwidnya, karena ketika kita baca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, nah itu hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib ain menggunakan ilmu tajwid. Adapun tafsir Al-Qur'annya yaitu masih surat Al-Baqarah ayat 157. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya menjelaskan ya tentang hidup dan mati manusia adalah ujian. Kaya dan miskin, sehat dan sakit, ya, mudah dan susah, ya, sulit, itu semuanya ujian. Termasuk bodoh dan pinter. Ilmu juga termasuk ujian.
Nah, lalu ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, itu sebenarnya menurut realita ya, bahkan menurut riwayat-riwayat kalau para ulama, keterangan-keterangan, yang lulus itu lebih banyak yang diuji dengan kemiskinan daripada diuji dengan kekayaan. Jadi kebanyakan yang diuji oleh Allah dengan dimudahkan, kemudahan, kan, kekayaan, itu jarang yang lulus. Yang lulus juga banyak, tapi lebih banyak yang diuji dengan kemiskinan yang lulus ujian. Ya, munasabah ya, pantas dan munasabah. Kenapa? Karena kalau diuji dengan kemiskinan, umpamakan kekurangan, mau ini nggak ada, mau ke diskotik nggak ada, kan? Coba kalau diuji dengan umpamanya nafsunya mau ke diskotik, nah itu kan ada uangnya, mudah. Tapi yang miskin, waduh, nggak ada boro-boro buat ke diskotik, buat makan juga pas-pasan umpama. Ya, makanya itu banyak yang lulus. Tapi di antara kita jarang sekali yang mau, yang pengen hidup miskin ya. Jadi semuanya ingin hidup kaya, ingin hidup mudah, gampang. Nah itu. Tapi kesimpulannya semuanya adalah ujian. Kan? Terus ketika diuji dengan kekurangan, kesusahan, kemiskinan, kesulitan. Nah, ini orang-orang yang sabar, termasuk diuji dengan kekayaan juga sabar. Nah, ini balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bagaimana? Ketika kita diuji dengan kekayaan, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu namanya lulus ujian berarti. Itu namanya sabar. Diuji dengan kekayaan, banyak harta, tapi tetap beribadah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama, hal-hal yang dilarang. Juga ketika diuji dengan kesulitan, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan, tetap ya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama, tetap taat, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya sabar. Ya, di samping mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ayat selanjutnya, ayat 157. Allah menjelaskan balasan atau ganjaran bagi orang-orang yang sabar ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau selama hidupnya. Ya, karena selama hidup di dunia kita sampai mati itu adalah ujian. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wallahu a'lam. Yang artinya ulaika, mereka itulah yang mereka orang-orang yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihim shalawatum mir rabbihim, mereka akan mendapatkan sholawat. Nah, artinya apa sholawat di sini? Ay maghfiratun, yakni ampunan dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang pertama. Ganjaran yang pertama bagi orang-orang yang sabar ya, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan. Artinya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah warahmatun, ay nikmatun ya. Dan juga rahmat, yakni kenikmatan.
Orang yang sabar juga di samping mendapat maghfirah, di samping mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan diberikan rahmat kasih sayang, akan diberikan nikmat. Masya Allah, luar biasa. Wa ulaika humul muhtadun, dan juga mereka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah ila shawabi, petunjuk kepada kebenaran. Ya, petunjuk kepada hal-hal yang benar menurut agama. Nah, luar biasa ya. Di samping dapat ampunan dari Allah, juga mendapat rahmat kasih sayang nikmat dari Allah, juga akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, ke jalan yang benar. Insya Allah hidupnya sampai mati tidak akan sesat, apalagi menyesatkan. Kenapa? Ya karena selalu ditunjuki oleh Allah, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan yang benar adalah ke sana, atau jalan yang lurus, ya, jangan sampai bulak-belok. Atau ashabul yamin, artinya ashabul yamin, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang sabar akan tetap memilih ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Yaitu jalan kanan. Ya, berarti Allah telah memberikan dua jalan kepada seluruh manusia atau jin dan manusia. Allah siapkan dua jalan. Yang pertama jalan yang benar, ya, yaitu jalan kanan. Yang kedua jalan yang salah, jalan kiri. Semuanya sampai ke akhirat. Baik orang-orang yang menempuh jalan kanan maupun orang-orang yang menempuh jalan kiri. Ya, cuman kalau orang yang menempuh jalan kanan alias mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sampai ke surga insya Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang menempuh jalan kiri sampai juga ke akhirat, ya, alias sampai juga kepada Allah, tapi sampainya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jalan kekufuran, jalan kekafiran, jalan kefasikan. Nah, itulah jalan kiri yang sampainya akan sampai ke neraka. Ya, makanya kita nih harus berupaya, berusaha dan juga berdoa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan kanan atau yang dinamakan siratal mustaqim, yakni aturan agama Islam. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu 158. Qala ta'ala, inna shafa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyaqawwa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Wallahu a'lam bishawab. Yang artinya innas shafa wal marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah. Ini Solo di Mekah, ya, dekat Masjidil Haram. Safa dan Marwah itu adalah jabalani di Makkah. Dua gunung yang ada di Mekah. Jadi di dekat Masjidil Haram ada dua gunung, namanya Gunung Safa dan Gunung Marwah. Gitu kan? Nah, Gunung Safa dan Gunung Marwah itu adalah min sya'airillah, sebagian daripada syiar agama Allah. Ya. Jadi Safa dan Marwah adalah syiar agama Allah. Ciri tetenger atau tanda agama Allah, ai alami dinihi, ya,
yakni tanda agama Allah. Tuh. Safa dan Marwah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Barang siapa yang haji ya ke Baitullah atau umroh yakni aitalabasa bil haji wal umrati, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, wasluhuma al-qasdu wa ziyarah. Kan haji itu menurut bahasa ya, ada menurut bahasa, ada menurut syara. Haji menurut bahasa adalah sengaja. Itu menurut bahasa. Kalau umrah menurut bahasa, nah itu adalah ziarah atau zarah lah bahasa kitanya, kan? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya ya ayyatawafa, tidak ada dosa berbuat apa? Untuk melaksanakan sa'i di dalamnya, gitu kan. Artinya bihima di dalam Safa dan Marwah. Ayat tawaf sih maknanya itu adalah sa'i. Karena Safa dan Marwah itu tempat sa'i. Jaraknya kira-kira setengah kilo katanya. Jadi 500 meter. Tuh. Jadi pertama itu orang yang sa'i dari Safa dulu. Mulai dari Safa tuh kan. Terus jalan gitu kan, terus sampai Marwah, ya udah mentok. Dari Marwah balik lagi tuh kan. Itu sebalik gitu kan. Safa Marwah sekali. Terus dari Marwah ke Safa 2 kali. Sampai 7 kali gitu kan. Ini menjadi rukun haji dan juga rukun umroh gitu. Jadi yang haji rukun ya, tidak boleh tidak, harus sa'i di Safa dan Marwah. Yang umroh juga sama ya, harus melaksanakan sa'i 7 kali. Mulainya dari Safa, dari Bukit Safa. Dulunya itu bukit ya, sekarang mungkin udah dibangun, udah jadi, nggak tahu, saya belum pernah ke sono ya. Mungkin Haji Tuhan itu udah tahu tuh ya dia. Nah itu 7 kali ya. Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 1 kali ya. Nah berarti kalau disambung-sambung tuh kan, kita jalan setengah kilo kali 7 berarti 3,5 kilo. Ya, jadi kita jalan mundar-mandir antara Safa dan Marwah, ya kan? Salah satu rukun haji dan umroh. Nah itu jaraknya sampai 3,5 kilo atau 3.500 meter. Nah, sab'an ya. Nah, nuzilat lama karohal muslimuna dzalika li anna ahlal jahiliyati kanu yatufuna bihima. Ayat ini diturunkan, ini asbabun nuzulnya. Jadi inna safa wal marwa min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Nah, ini ayat ini diturunkan ketika orang-orang muslim ya dahulu, gitu kan, benci, gitu kan, benci kemana? Benci kepada Safa dan Marwah. Ya benci untuk melaksanakan sa'i di Safa dan Marwah. Orang muslim nggak mau gitu kan awalnya, membencinya dengan perbuatan sa'i. Nah, kenapa orang-orang muslim benci kepada perbuatan sa'i? Li'anna ahlal jahiliyati kanu yatufuna bihima. Karena orang-orang jahiliyah dahulu seperti Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka suka sa'i di sana. Mereka pun suka sa'i di Safa dan
Marwah, antara Safa dan Marwah. Gitu. Ya kenapa Abu Jahal dan kawan-kawan orang-orang jahiliyah melaksanakan sa'i di sana? Ya karena mereka pun mungkin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim sebagiannya, ya hanya sebagiannya saja diikuti, kan diantaranya sa'i, gitu kan. Orang Muslim membencinya, nggak maulah. Nah, ini perbuatan jahiliyah, gitu. Dan wa alaihi masonamani yamsahunahuma. Dan di sana di Safa dan Marwah dulu tuh ada dua berhala. Ada dua buah patung yang suka disembah oleh mereka. Yang pertama namanya Asap, dan yang kedua namanya Nailah, yaitu patung yang berada di Safa dan Marwah. Jadi satu berhala berbentuk laki-laki, yang satunya lagi berbentuk perempuan yang namanya Nailah. Ya, Asap itu patung berbentuk laki-laki. Nailah patung berbentuk perempuan. Nah itu sejarahnya bagaimana? Nah itu si Asap dan Nailah berzinah dulu ya. Berzinah di dalam Ka'bah. Mereka berdua melakukan perbuatan zina dan di dalam Ka'bah lagi jidahnya. Naudzubillah, masya Allah. Nah setelah mereka berzina, lalu disalin, diganti rupanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu. Masya Allah. Ya, si Asap jadi batu, gitu kan? Batu berbentuk manusia. Ya memang asalnya manusia. Kalau sejarah legenda di Jawa, ya mungkin kayak legenda itu siapa? Roro Jonggrang dengan yang jadi batu. Atau Malin Kundang. Jadi batu, dikutuk oleh ibunya jadi batu. Nah, banyak sejarah Indonesia juga. Malin Kundang jadi batu karena durhaka kepada ibunya. Ya. Roro Jonggrang jadi batu. Nah ini kurang paham sejarah saya bagaimana ya Roro Jonggrang. Kalau Malin Kundang kan itu durhaka kepada ibunya. Nah ini si Asap dan Nailah dulu zaman dahulu, nah berzinah di Ka'bah. Masya Allah, melakukan perbuatan zina, lalu dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu. Dan oleh orang-orang kafir, ya, oleh orang-orang kafir jahiliyah, nah itu batunya itu diletakkan di Safa dan Marwah. Ya sebenarnya nama Asap, ya Sapa. Jadi yang ditaruh di Safa si Asap tuh patung yang laki-laki, yang ditaruh di Marwah, nah itu adalah si Nailah yang perempuan. Itu mah dulu ya, sekarang udah nggak ada lah. Nah itu mau zaman dulu. Itu waktu zaman Abu Jahal itu masih ada tuh patungnya. Ya, pada zaman Abu Jahal. Terus falama taqaddama zamanu abadat humal jahiliyatu. Lalu ya lama kelamaan nah itu disembah. Patung Asap dan patung Nailah yang dulunya adalah manusia yang melakukan zina di dalam Ka'bah dirubah bentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu. Nah, setelah jadi batu, nah lama-lama disembah oleh orang jahiliyah. Oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Masya Allah. Palama ja'al Islamu abtala dzalika wa nasahahu. Nah, setelah datang Rasulullah, setelah diutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, maka ya itu ibadah dihilangkan. Ya, diganti dengan sa'i. Nah, jadi begitu ceritanya. Masya Allah luar biasa, kan? Mungkin zaman sekarang kalau jinah di dalam masjid umum, wah naudzubillah ya. Itu bisa jadi dirubah jadi batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi kualat tempat ibadah dipakai berzina, naudzubillah. Terus
Innallaha, kenapa itu sa'i dipardukan? Bagi orang-orang yang haji dan umroh. Ini dalilnya dari mana? Di sabda Rasulullah SAW, Innallaha kataba alaikumus sa'ya. Ini hadis ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul, mewajibkan sa'i kepadamu. Di mana tempatnya adalah Safa dan Marwah. Terus dalam hadis lain dijelaskan, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kamu semuanya dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan sa'i, yakni Allah memulainya dengan Safa. Dalam ayat ini firman Allah, innas Safa wal Marwata. Ya, sabda Rasul, mulailah ya dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulainya Safa dulu. Ya. Inna Safa wal Marwata, baru Marwah. Maka ketika kita sa'i, ya baik sedang haji maupun sedang umroh, nah itu dimulai dari Safa. Lalu Marwah bolak-balik. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ayat selanjutnya, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, tatawwa ini ibadah sunnah, berarti ya, khairan, Masya Allah, dengan amal baik, ibadah sunnah dengan amal baik, yakni bi khairin ay amila malam yajib alaihi, yakni amal-amal ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan. Nah, yang hukumnya bukan wajib, berarti namanya ibadah ibadah sunnah. Min tawafin wa ghairihi. Kalau di sono nih seperti tawaf dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau tawaf itu Masya Allah ya, jadi setiap hari bisa tawaf, walaupun tidak sedang haji, walaupun tidak sedang umroh, mau tawaf aja ini bisa. Itu namanya tawaf sunnah. Atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, salat sunnah, puasa sunnah. Fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membalas amalnya, yang membalas amalan-amalan sunnah dengan cara apa? Bil isabati alaih, dengan diberikan pahala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sunnah, alimun juga ya lagi mengetahui dengan amal mereka, dengan amal orang-orang yang beramal dengan ibadah sunnah. Ya pasti semua ibadah dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah sunnah, apalagi ibadah wajib. Cuman kalau perhitungannya itu tentu lebih besar pahala ibadah wajib daripada ibadah sunnah. Bandingannya berapa kali lipat? Itu 70 kali lipat. Umpamanya sholat sunnah, sholat wajib sholat wajib umpamanya 2 rakaat. Nah, itu kalau sholat sunnah berarti 70 kali 2. Berapa? 140 rakaat. Itulah bandingannya ya antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Kalau puasa wajib 1 hari, berarti puasa sunnah mah harus 70 hari. Itulah perbandingan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Jadi makanya ada keterangan ya, menurut para ulama termasuk orang-orang yang tertipu oleh setan ya, termasuk bagian orang-orang yang tertipu oleh iblis adalah orang-orang yang lebih mementingkan sunnah daripada wajib, lebih mementingkan ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Nah itu adalah orang yang tertipu oleh iblis. Bahaya ya.
Jadi bahaya. Makanya, nah kesimpulannya berarti kita harus lebih mementingkan ibadah wajib daripada ibadah sunnah. Sholat wajib, ya, sedekah wajib, haji wajib, kan? Haji yang wajib seumur hidup satu kali, itu yang wajib. Umroh juga itu khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, andai kata ya kita ikut kepada ulama yang mengatakan wajib umroh, ya itu sama satu kali seumur hidup. Ya, tidak beberapa kali, atau yang selanjutnya kedua kali, ketiga kali, ke 10 kali. Nah, itu hukumnya sunnah. Terus apalagi yang wajib? Belajar ilmu-ilmu yang fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu qiraah, ya, ilmu tajwid. Nah, itu fardu ain. Gitu. Nah, itu harus diutamakan. Harus diprioritaskan. Jangan sampai disepelekan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena itulah ilmu-ilmu yang fardu ain. Ini tetapi buktinya, kenyataannya ya seperti itulah. Kalau masalah belajar ya, kalau masalah belajar, nah itu seperti itu. Jadi yang wajib, nah itu banyak sekali orang-orang Muslim yang meninggalkannya, yang tidak mau mempelajarinya, tidak mau berusaha dan berupayanya ya untuk mempelajarinya. Nah, udah yang penting belajar lah ya, yang penting usahanya belajar. Adapun paham atau tidak, adapun bisa dan tidaknya, itu terserah Allah, gitu. Yang penting sudah usaha, gitu. Nah, ini mau usaha juga enggak, sudah diserahkan kepada Allah. Ini bagaimana? Usaha dulu, apa usahanya? Belajar dulu ilmu tauhid. Adapun bisa dan enggak, nah itu terserah Allah. Belajar dulu ilmu fikih. Sampai kapan itu waktunya? Minal mahdi ilal. Udah, jangan minal mahdi, udah dari mulai balik aja ya. Dari mulai balik sampai mati. Nah, itu yang wajib. Ya karena kalau umpamanya baru lahir ya sebelum balik, nah itu kewajiban bagi orang tua. Orang tuanya yang wajib mendidik anaknya. Kalau anaknya di bawah balik. Nah, kalau sudah balik, nah sama mereka anak juga kena beban hukum. Kalau meninggalkan yang wajib berarti hukumnya dosa. Gitu kan? Nah, kalau masih di bawah balik, kalau tidak dididik oleh orang tua tentang agama, ya, diperintah sholat ketika 7 tahun, ini orang tua yang dosa. Hanya orang tuanya yang dosa. Kenapa? Karena dia masih di bawah balik. Tetapi kalau sudah balik, nah dia pun mendapat dosa. Ya, karena taklif atau kena beban hukum Allah itu dari mulai usia balik sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia, sampai mempunyai titel ALM atau almarhum. Dikit lagi masuk waktu Isya. Sekian dan demikian kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Itu yang pertama, ayat pertama ya 157 menjelaskan pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang sabar ketika hidup di dunia. Itu sabar ya, walaupun hidup miskin, hidup kaya, tetap ibadah, tetap tidak melanggar hukum Allah. Yang kedua, menjelaskan tentang sa'i ya, yaitu bukit atau gunung Safa dan Marwah adalah tempat melaksanakan ibadah sa'i. Dimulainya dari Safa ya, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Nah, itu 7 kali disambung-sambung menjadi 3,5 kilo. Dan dulu di sana ada 2 buah patung laki-laki, patung perempuan yang memang dulunya aslinya manusia yang berzina di dalam Ka'bah dan berubah bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu yang ujung-ujungnya disembah oleh orang kafir ya, oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Selanjutnya sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oh ya, silakan.
Yang bangun Ka'bah itu awalnya Nabi Adam. Nabi Adam dibangun, ya. Terus ketika zaman Nabi Nuh banjir bandang kan. Nah itu Ka'bah diangkat oleh Allah oleh petugasnya itu para malaikat ya. Kemana? Ke langit ketujuh. Nah jadi ada di langit ketujuh tuh Ka'bah yang pertama. Sekarang adanya di langit ketujuh, namanya Baitul Makmur. Terus di zaman Nabi Ibrahim dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim melanjutkan yang dulu gitu kan, pondasinya masih ada, gitu. Pondasinya sudah ada itu Ka'bah. Cuman bangunannya diangkat ke langit ketujuh ketika banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Memang dari awal menciptakan bumi juga sudah ada itu Ka'bah itu memang sudah ada tandanya gitu kan. Ketika bumi diciptakan oleh Allah, nah itu tanda bangunan Ka'bah itu sudah ada, tempatnya di situ, di Mekah, ya Masjidil Haram, gitu kan. Nah, adapun Ka'bah yang sekarang itu memang sudah diperkecil kan. Sudah diperkecil ya. Mau lama kan ganti generasi, ya mungkin ketika dibangun itu zaman siapa ya, itu dananya kurang, makanya itu Ka'bah diperkecil katanya. Makanya itu makom Ibrahim, ya makom Ibrahim, kira-kira ke dinding Ka'bah itu berapa meter sekarang? Makom Ibrahim. Berapa meter kira-kira? Hah? Dari makom Ibrahim nih ke dinding Ka'bah. Ke dinding Ka'bah. Nggak terlalu jauh ya. Ya itu kan makom itu tempat berdiri Nabi Ibrahim dulu ketika ya pasang bata lah kalau sekarang lah ya, esteger ini. Makom ini esteger Nabi Ibrahim. Ya berarti kalau kira-kira agak jauh kan berarti kan udah diperkecil gitu kan. Ini sebenarnya dari makom Ibrahim nggak terlalu jauh dinding Ka'bah. Ya karena ini adalah esteger ya, esteger Nabi Ibrahim untuk memasang batu-batu Ka'bah, dinding Ka'bah dengan Nabi Ismail itu seperti itu. Sudah diperkecil ya Ka'bah sekarang. Ya, tapi nggak masalah ya, karena itu memang sampai kiamat kayaknya nggak bakal ada perubahan lagi itu yang namanya Ka'bah, insya Allah. Ya, cuman ketika udah dekat kiamat memang ada penghancur Ka'bah ada sekelompok manusia yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu Ka'bah dihancurkan ya, oleh orang-orang tersebut. Nah itu menurut hadis Rasulullah orang-orangnya dari Ethiopia apa tuh? Ethiopia ya, dari Ethiopia tuh. Orang-orang hitam, orang-orang berkulit hitam nanti ya kakinya kecil kan. Itulah orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah nanti apabila sudah dekat kiamat. Gitu. Terus ada lagi? Hijri Ismail lupa nih ya sejarahnya bagaimana itu Hijri Ismail. Sejarahnya. Kalau makom itu esteger ya. Kita coba dicari jawabannya insya Allah. Hijri Ismail itu tempat Nabi Ismail apa sih? Ya, apa ya? Itu dari makom Ibrahim jauh nggak Hijri Ismail? Nggak dekat itu ya? Oh iya itu ada Hijri Ismail lagi ya. Terus ada tempat gitu. Oh jadi dikurung pakai itu aja kayak Hajar Aswad. Enggak kayak Hajar Aswad. Oh. Jadi bulat, jadi dia dibuletin. Iya. Oh iya. Jadi orang jadi semua tuh bondong-bondong ya untuk memasuki ya itu jadi Ismail. Soalnya tempat mustajab ya. Ya itu makom Ibrahim, Hijri Ismail. Terus ada lagi pas pintu Ka'bah itu apa namanya? Ya multajam itu katanya. Memang orang-orang memang berebut untuk ke situ. Kenapa di situ adalah tempat mustajab. Kalau doa di situ udah pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berebut. Tapi kan diamankan ya, nggak boleh ya. Lebih diamankan itu ya multajam. Enggak multajam enggak begitu. Enggak begitu diamankan. Makom. Hijri Ismail sama itu aja sih. Aswad. Oh, yang dijaga ketat. Kebanyakan orang yang mau itu aja. Multajam. Hajar Aswad. Mau mencium biasanya dia. Itu tapi dijaga oleh askar ya. Iya.
Ya, jadi dari zaman Nabi Adam itu sudah, karena Nabi Adam itu sudah diperintah ibadah oleh Allah, sudah sholat, sudah haji. Nabi Adam juga, ya hajinya di situ sama, di Ka'bah, Masjidil Haram, Nabi Adam. Ya, sampai hari kiamat, sampai Nabi Ibrahim kan. Terus ada lagi yang bangun Masjidil Aqsa itu kan. Kalau Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihi salam gitu kan, sampai sekarang juga masih ada kan Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama kali masjid di bumi adalah Masjidil Haram. Ya, terus Masjidil Aqsa. Sebelum Masjidil Aqsa belakangan gitu kan. Jadi lebih duluan Masjidil Haram yang di Mekah. Nabawi mah itu setelah Nabi hijrah. Ya, jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru Nabi membangun Masjid Nabawi. Itu mah berarti bedanya 10 tahun kan 13 ya, 13 tahun di Mekah. Dari mulai diutus ya Rasul 13 tahun di Mekah. Hijrah ke Madinah, di Madinah hanya 10 tahun. Langsung wafat gitu. 10 tahun di Madinah, Rasul wafat. Tapi masjidnya sudah ada. Kuburan Nabi itu dulunya bukan di masjid. Di rumah Siti Aisyah dulunya. Itu berarti masjid Madinah kecil dulunya ya. Iya kecil, itu makom Nabi, kuburan Nabi di rumah, itu bukan di masjid dulu. Rumahnya Siti Aisyah. Gitu. Mungkin pergantian khalifah-khalifah terjadi peluasan. Itu mungkin kuburan Nabi adanya di tengah apa di pinggir? Oh, di tengah ya. Iya, berarti peluasannya itu sangat luas itu Masjid Nabawi. Iya, sangat luas sekali berarti. Ya karena itu makom Nabi dulunya rumah. Ya waktu Nabi wafat itu di rumah Siti Aisyah, langsung dikubur di situ itu Nabi. Dikuburkan di mana Rasul wafat. Cuman lama ya, wafatnya hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Hari Rabu dikuburkannya. Ya, berarti berapa malam ya? Selasa Rabu ya 2 malam gitu. Ya 2 malam. Kenapa enggak langsung dikuburkan? Nah, itu karena sibuk politik dulu, memilih pemimpin gitu, memilih khalifah. Ya, sibuk memilih khalifah dulu nih. Siapa yang jadi khalifah kan? Akhirnya Abu Bakar yang dipilih kan. Nah, setelah resmi khalifah, baru Rasul dikuburkan, dimandikan, sholatkan, kuburkan. Tapi tetap di situ, nggak dibawa. Ya, tetap di tempat, di kamar Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah, yang sekarang menjadi di tengah masjid. Itu berarti sangat pelebaran masjidnya itu sudah beberapa kali ya, sudah beberapa kali pelebaran dari zaman Rasul, lebaran. Yang Masjidil Haram juga sama kan? Oh, Masjid Nabawi banyak pintunya ya. Oh, Masya Allah. Raudhah itu itu kuburan Nabi. Iya. Oh, ya di makam Nabi ya. Ya kan di situ Abu Bakar juga di situ ya. Siddiq dan Umar juga kan di situ. Ya, Abu Bakar, Umar, bahkan menurut riwayat Nabi Isa nih bakal dikubur di situ. Nabi Isa. Iya, ntar kan Nabi Isa turun nih membunuh Dajjal. Nah, itu wafat ya, ketika wafat dikuburkannya di situ dekat kuburan Nabi. Di Madinah. Udah disiapkan, itu udah ada. Ya udah ada yang kosong mungkin ya, kalau kita masuk ke situ ada yang kosong katanya di situ. Itu untuk persiapan ya kuburan Nabi Isa alaihissalam. Itu bisa begitu ya, Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk nih Isa nih? Udah ya? Cukup harus di. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.